Bantuan operasional sekolah disampaikan pada rapat koordinasi kebijakan BOS tahun 2020 pada tanggal 28 Januari 2020. Pokok-pokok kebijakan BOS tahun 2020. Perubahan Juknis BOS tahun 2020 yang pertama terkait dengan penyaluran. 1. Penyaluran dana langsung ke rekening sekolah. Kedua, penetapan SK sekolah penerima oleh Mendikbud. 3. Cut off data hanya satu kali, tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya. Keempat, tahapan penyaluran sebanyak 3 tahap yang sebelumnya dilakukan 4 tahap atau per triwulan. Nah, sekarang hanya 3 tahap sesuai dengan pasal 8. Untuk harga satuan, yang pertama SD sebelumnya sekarang 900.000, sementara sebelumnya 800.000. SMP 1.100.000 sebelumnya 1 juta. SMA 1.500.000 sebelumnya 1.400.000. Dan SMA serta SLB tetap SMK itu 1.600.000 dan SLB 2 juta rupiah sesuai dengan pasal 6 ayat 2 dari Juknis BOS tahun 2020. Terkait dengan penggunaan. 1. Pembayaran guru honor dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri dan guru pada sekolah yayasan maksimal 50%. Hal ini dipermudah dan diberi kemudahan. Artinya guru honor akan mendapatkan porsi yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Yang awalnya ada berita bahwa guru honor akan dihapus, justru di sini ditambah. Persyaratan guru honor pada sekolah negeri dan guru tetap yayasan yang tahun 2000 tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019 memiliki NUPTK tidak atau belum menerima tunjangan profesi guru. Yang sebelumnya persyaratannya lebih sulit. Nah, sekarang dipermudah. Yang sebelumnya harus ada penugasan dari Pemda, yang sekarang tidak ada penugasan dari Pemda. Yang kedua, salah satu penggunaan BOS untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sesuai dengan pasal 9 ayat 2 huruf E. Artinya ini angin segar bagi para guru honor yang sekarang ternyata malah diperbesar untuk guru honor. Terima kasih kepada Bu Sri Mulyani. Berikutnya, tidak dibatasi untuk pembelian buku teks dan non-teks yang sebelumnya dibatasi 20%, sekarang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya, untuk pembelian alat multimedia yang dibeli tidak ditentukan kualitas dan kuantitasnya, yang sebelumnya ditentukan kualitas dan kuantitasnya. Ini merupakan angin segar dan mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik. Kemudian komponen penggunaan BOS tahun 2020 ini ada beberapa yang perlu disikapi. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru. Kedua, pengembangan perpustakaan. Ketiga, kegiatan pembelajaran dan ekskul, kegiatan asesmen dan evaluasi, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru, artinya bisa untuk diklat seperti itu, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia, penyelenggaraan bursa kerja atau PKK, praktek kerja industri atau prakrin, atau praktek kerja lapangan. Kemudian pemantauan kepekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional. Kemudian pembayaran honor guru berstatus non-aparatur sipil negara. Ternyata sekarang dipermudah bagi guru honor, ya bersyukur diberi kemudahan dan porsinya sekarang ditingkatkan. Artinya kepala sekolah lebih leluasa untuk memberikan honor kepada guru yang lebih layak, mestinya demikian. Selanjutnya terkait dengan mekanisme penyaluran, ya. Terkait dengan mekanisme penyaluran BOS di tahun 2020, Kementerian Keuangan menyalurkan dana BOS ke satuan pendidikan dalam 3 kali tahapan.
yang sebelumnya 4 tahapan. Laporan realisasi sebagai syarat penyaluran. Artinya, dalam hal ini, bagi kepala sekolah wajib setelah mendapatkan tahap pertama segera membuat laporan secara valid, karena semua nanti akan mendapatkan data yang valid yang akan digunakan sebagai data pemberian penyaluran dana BOS di tahap yang berikutnya. Kemudian skema, syarat di sini bahwa sekolah harus menginput profil sekolah melalui di Dapodik dengan baik. Tatkala ini bermasalah juga akan bermasalah dalam penyaluran BOS. Jadi ada 2 hal. Yang pertama adalah input data Dapodik harus benar, kemudian laporan pertanggungjawaban di tahap yang pertama atau tahap sebelumnya akan menentukan pembayaran atau penyaluran dana pada tahap berikutnya. Kemudian kelebihan penyaluran BOS dana 2020 ya. Yang pertama, lebih efektif, memangkas birokrasi tingkat pemerintah daerah. Kemudian lebih efisien. Nah, untuk pemangkasan birokrasi di tingkat daerah ini mudah-mudahan bisa diikuti dengan ditekannya yang mungkin kalau Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa disinyalir masih ada oknum-oknum yang melakukan korupsi dari dana BOS ini. Mudah-mudahan ini bisa diminimalisir ya. Kalau masalah mau bekerja yang tidak baik yang masih banyak. Kemudian lebih efisien dan mendorong terwujudnya satu data. Ini memudahkan ya. Kemudian berikutnya adalah dana retur. Belum ada aturan yang jelas terkait pengelolaan dana retur. Penetapan alokasi khusus, yaitu untuk tahun peralihan masih belum dapat terakomodir kecuali untuk SLB. Nah, ini ada beberapa kelemahan ya. Dalam hal ini kelemahannya masih belum ada retur dan penetapan alokasinya belum ada. Ini terkait dengan kelemahan dari penyaluran dana BOS 2010. Kemudian terkait dengan tantangan, memperoleh data atribut perangkat penyaluran yang valid dan akurat ya dengan menggunakan seperti ini. Kemudian meminimalisir adanya retur dana BOS. Kemudian yang berikutnya, diperlukan SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai untuk ketercapaian perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Dalam hal ini tentunya nanti ini ada sedikit permasalahan bagi di daerah terpencil, mungkin akan sedikit ada kendala. Mungkin nanti harus ada solusi dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan untuk persiapan dalam penyaluran dana BOS. Berikutnya adalah tim provinsi. Ini tim provinsi maupun kabupaten kegiatannya sama. Yang pertama adalah mempersiapkan dan menandatangani NPH, melakukan verifikasi data jumlah peserta didik yang dimungkinkan masih ada yang terjadi, ada yang berani membuat data peserta didik yang fiktif. Nah, ini mudah-mudahan nanti tidak ada yang terjadi lagi. Memperbaiki data sekolah yang mengalami retur sesuai dengan peraturan yang berlaku, melatih dan membimbing mendorong Setdikmen untuk mengisi dan memperbarui data sekolah dalam Dapodik. Kemudian membantu SMA, SMK dan SLB atau SMP untuk sekolah yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri. Berarti harus ada pendataan di sana. Ini adalah ada cara melakukan koordinasi dan memastikan semua RKS penerima BOS reguler disahkan oleh kepala dinas. Berikutnya, baik yang di provinsi maupun kabupaten sama, yaitu memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS reguler, baik secara luring maupun daring. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS reguler pada SMA, SMK pada sekolah, intinya begitu. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Nah, ini ada. Kemudian dan yang terakhir adalah menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS reguler dari sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Nah, di sini baik di kabupaten, provinsi pada prinsipnya sama. Hanya kalau di provinsi adalah kewenangan provinsi, di kabupaten adalah kewenangan kabupaten, yaitu untuk tingkatan TK, SD, SMP. Sedangkan untuk tingkatan SMA, SMK, SLB itu semua di kewenangan di provinsi. Pekerjaannya sama dari yang sudah saya utarakan di sebelumnya. Ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jangan lupa
klik like dan subscribe serta berikan lonceng serta berikan komentar yang baik. Demikian yang bisa diinformasikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.